Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aini. Saya adalah mahasiswi di UIN Wali Songo, Semarang. Fakultas saya adalah Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan prodi saya adalah Manajemen Pendidikan Islam. Salam literasi. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan pustaka atau koleksi perpustakaan. Dan saat ini saya berada di perpustakaan umum di kota Semarang. Yuk simak videonya. Pengolahan bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan wajib perpustakaan, di mana bahan pustaka yang akan masuk harus diolah terlebih dahulu, demi memudahkan pengaksesan informasi dan tertib administrasi oleh pemustaka. Tujuan dari bahan pustaka perlu diolah yaitu yang pertama untuk mempermudah pengaturan koleksi, yang kedua memudahkan pelayanan terhadap pemustaka, yang ketiga memudahkan pengelola dalam menemukan buku, dan yang terakhir adalah menjaga kualitas buku. Kegiatan pengelolaan bahan pustaka meliputi yang pertama inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan buku atau bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan setelah melakukan pengadaan buku. Tujuan inventarisasi adalah agar pengelola perpustakaan mengetahui jumlah koleksi, bukunya apa saja, judulnya apa saja, dan tanggal masuknya kapan. Dalam kegiatan inventarisasi terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pemeriksaan bahan pustaka. Setiap buku yang masuk harus diperiksa terlebih dahulu, baik dari segi fisik, isi, sampai kualitas bukunya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya buku yang cacat atau rusak dan tidak sesuai dengan profil pemustaka. Yang kedua adalah pengelompokan koleksi. Selain memeriksa satu persatu, bahan pustaka dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu. Bisa dibedakan berdasarkan judul dan cabang ilmu. Tidak perlu mendetail, yang terpenting dapat memudahkan pekerjaan selanjutnya. Yang ketiga adalah pengecapan. Sebagai tanda kepemilikan resmi, setiap buku harus dicap. Cap tersebut sebagai tanda bahwa buku tersebut merupakan milik perpustakaan. Tujuannya agar sewaktu-waktu memudahkan dalam pengidentifikasian dan menghindari kehilangan koleksi bahan pustaka. Umumnya, pengecapan stempel kepemilikan dilakukan minimal sebanyak 3 kali, yaitu di bagian halaman judul, di halaman subjudul atau tengah, dan di halaman akhir. Yang keempat adalah pencatatan. Semua buku yang sudah dicap juga harus dicatat atau dimasukkan ke dalam database di komputer, sehingga pengelola perpustakaan memiliki arsip tersendiri terkait dengan koleksi bahan pustaka. Kegiatan pengelolaan bahan pustaka selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan, pembagian, dan pembedaan. Buku-buku yang masuk ke perpustakaan dikelompokkan berdasarkan subjek, isi, judul, atau hal lain sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan. Kegiatan yang ketiga adalah menginput data. Setelah selesai diklasifikasi, semua buku harus diinput data-datanya. Input data ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah katalogisasi koleksi.
Artinya, semua data-data buku dimasukkan dalam katalog atau daftar buku yang ada di perpustakaan. Yang kedua adalah scan sampul. Yang ketiga adalah barcoding. Dengan sistem barcode akan memudahkan pengelola perpustakaan dalam pendataan. Dan yang keempat adalah tes barcoding. Kegiatan yang keempat adalah pelabelan dan penyampulan. Pelabelan berfungsi untuk memberikan label pada punggung buku. Label ini berisi kode tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Kode ini sering dikenal dengan nomor buku atau kode buku. Selain itu, pelabelan juga berfungsi untuk memasang berbagai kelengkapan bahan pustaka sebagai identitas buku seperti label buku dan lembaran tanggal kembali peminjaman. Selain pelabelan, buku selanjutnya diberi sampul untuk menjaga buku agar tetap aman dalam kondisi baik, mencegah kerusakan dan agar terlihat rapi dan bersih. Penyampulan dapat digunakan menggunakan plastik bening, gunting, dan isolasi bening. Kegiatan yang terakhir adalah penyusunan buku. Setelah semua sudah siap, langkah terakhir dalam kegiatan pengelolaan buku adalah penyusunan buku dalam rak perpustakaan. Penyusunan bahan pustaka ini didasarkan pada penomoran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu nomor klasifikasi, sehingga pemustaka dapat dengan mudah menemukan buku yang mereka cari berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tersebut. Pemustaka juga dapat dengan mudah menemukan buku berdasarkan nomor yang terdapat dalam katalog buku. Itulah kegiatan pengolahan bahan pustaka. Jadi kesimpulannya, setiap buku perlu diolah, dicatat, diperiksa, dan ditata sesuai dengan kategori dan klasifikasinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.